إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesungguhnya kehidupan seorang hamba tidak akan terlepas dari sebuah ujian. Lalu bagaimanakah kewajiban seorang muslim ketika ia menghadapi sebuah ujian? Apakah ia harus bersabar di dalam menghadapi ujian tersebut? Dan apa hukum sabar di dalam menghadapi sebuah ujian? Sabar di dalam menghadapi ujian hukumnya adalah wajib. Ketika seseorang mendapatkan ujian dan ia tidak bersabar di dalam menghadapi ujian tersebut, maka ia telah melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabar di dalam menghadapi ujian selain itu adalah kewajiban, maka hal tersebut adalah sebuah ibadah yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tersebut, ibadah kesabaran, tidak akan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika terpenuhi padanya 3 syarat. Syarat yang pertama, hendaknya kesabaran tersebut harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menghadapi sebuah kesabaran, ia bersabar di dalam menghadapi ujian tersebut, namun ternyata kesabaran tersebut tidak didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesabaran tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala: "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa atuz zakah." Dan orang-orang yang mereka bersabar dan kesabaran tersebut mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kesabaran yang dilakukan oleh seorang mukmin itu hanya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bersabar di dalam menghadapi ujian tersebut dikarenakan hanya ingin disebut sebagai orang yang sabar, atau karena terpaksa tidak ada yang bisa dilakukan kecuali dengan sabar, namun ia tidak mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau sudah menjadi watak dan kebiasaan seorang hamba, ia senantiasa menjadi seorang yang sabar, namun ia tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kesabaran tersebut tidak bisa dinilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran yang kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah ujian harus didasari dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, sabar tersebut bisa diterima sebagai ibadah, nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala
adam syakwa Allah 'ala al-ibad. Tidak mengadukan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang lain. Jangan sampai kita mengadu terhadap ujian yang kita lakukan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain yang tidak ada manfaat padanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Yakub alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepadanya dengan ujian yang begitu berat. Namun Yakub alaihissalam hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Hanya saja aku mengadu kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya ketika seorang ia mengadu dengan derita penyakit kepada seorang dokter agar ia mendapatkan solusi dari penyakit tersebut, atau seseorang yang dizalimi ia mengadu kepada orang-orang yang mereka mampu memberikan pertolongan kepadanya, maka hal tersebut mengadu yang seperti itu diperbolehkan. Demikian pula mengadu agar orang lain yang mendengarkannya itu mendapatkan manfaat dari apa yang ia sebutkan. Hal tersebut sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud ketika ia masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq. Faqultu ya Rasulullah, innaka tu'aqu wa'kan shadidan. Qala ajal, inni u'aq kama yu'aq rajulan minkum. Qala ajal, inna laka dhalika ajrain. Aku masuk kepada Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah SAW mengalami demam yang sangat berat. Maka aku katakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya kamu telah menimpa demam yang begitu berat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, benar, aku menimpa demam sebagaimana dua orang di antara kalian menimpa demam. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, betul wahai Rasulullah, dikarenakan engkau mendapatkan dua pahala sekaligus. Ayyuhal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Syarat yang ketiga agar sabar tersebut bisa dinilai sebagai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ayakuna sabr 'inda al-musibah. Kesabaran tersebut harus ada ketika musibah tersebut terjadi. Jangan sampai kesabaran yang kita lakukan terlambat, sudah berlewat sebuah musibah baru kita datangkan kesabaran, baru kita mengucapkan kesabaran. Datang sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin kadhika 'inda qabrin, faqala Rasulullah ittaqillah wasbiri, faqalat ilayka 'anni fa innaka lam tusib musibati. Marra Rasulullah SAW pernah melewati ada seorang perempuan yang ia menangis di sisi kuburan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pergi. Perempuan tersebut mengatakan, minggir kamu dari diriku, karena sesungguhnya kamu tidak menimpa musibah sebagaimana aku alami. Maka ketika Rasulullah SAW telah pergi, dikabarkan kepada perempuan tersebut bahwasanya yang tadi mengingatkan dirimu untuk bersabar adalah Rasulullah SAW. Baru perempuan tersebut datang ke rumah Rasulullah SAW dan mengatakan, aku tidak mengetahui, ternyata yang datang dan mengingatkan diriku tadi adalah engkau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran tersebut itu ketika dikatakan sebuah kesabaran ketika terjadi pada awal permulaan, ketika terjadi pada tertimpa musibah tersebut, maka kesabaran tersebut harus hadir padanya. Jangan sampai kesabaran tersebut hadir ketika musibah tersebut telah berlalu. Ayyuhal muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itulah 3 syarat ketika seorang hamba menghadirkan kesabaran agar kesabaran tersebut bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa upaya yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim agar ia memiliki sebuah kesabaran? Yang pertama, hendaknya ia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-salah."
hendaknya kalian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesabaran dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dikarenakan perkara tersebut amat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Seseorang bisa mendapatkan kesabaran itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata kekuatan yang ia miliki, bukan semata-mata keilmuan yang ia miliki, namun hanya saja Allah Subhanahu wa taala menghadirkan pertolongan kepada hamba tersebut sehingga hamba tersebut memiliki kesabaran. Yang kedua, hendaknya seorang hamba mengingat dan berusaha mengetahui orang-orang saleh terdahulu ketika mereka menghadapi sebuah ujian, dan bagaimanakah orang-orang saleh terdahulu mereka bersabar di dalam menghadapi ujian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membagi-bagi ghanimah, ada seorang sahabat yang mengatakan, "Inna hadhihi qismah ma urida biha wajhullah." Sesungguhnya pembagian ghanimah ini tidak diinginkan karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud ketika mendengarkan ada seorang ucapan, ada salah seorang yang mengucapkan kalimat tersebut, dilaporkanlah ucapan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan kabar tersebut, maka wajah Rasulullah SAW pun berubah dan wajah Rasulullah SAW marah. Namun Rasulullah SAW berusaha menghibur dirinya dan berusaha mengingat bagaimanakah orang-orang terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, mereka bersabar di dalam menghadapi ujian-ujian. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Rahimallahu Musa, qad udhiya bi akthar min hadha fa sabar." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam telah diberikan ujian yang jauh lebih banyak daripada ini dan beliau mampu bersabar. Demikian pula yang muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan upaya yang hendaknya kita hadirkan agar kita bisa memiliki kesabaran. Sungguhnya musibah yang ditimpa oleh seorang hamba itu bisa menjadikan seorang tersebut mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ar-rajul la yakunu lahu al-manzilatu inda Allah, fama yabluha bi'amalin, fala yazuru Allah yabdalihi bima yakrah hatta yabluhu iyyaha." Sungguhnya ada seseorang yang ia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tersebut bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi tersebut bukanlah dikarenakan sebuah amalan yang besar. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan ujian kepada hamba tersebut pada perkara-perkara yang tidak ia senangi, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan tersebut. Demikian pula hendaknya seorang hamba mengetahui bahwasanya ujian yang menimpa kepada hamba tersebut tidak akan mampu menghindar dan lari dari ujian tersebut, karena ujian yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan itu adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang pun yang mampu menghindarkan dan menghilangkan ujian yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada hamba tersebut. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW mengatakan, "Wa'alam anna al-ummah law ijtama'at ala an yanfa'uk lan yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruk lan yadurruk illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf." Ketahuilah, sungguhnya sebuah umat apabila mereka telah berkumpul dan ingin menghilangkan madarat yang telah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan pada dirimu, maka hal tersebut tidak akan bisa. Wa in jitama'u ala ayyadurruk lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Dan apabila umat mereka berkumpul dan ingin memberikan madarat kepada dirimu, maka mereka tidak akan mampu memberikan madarat kepada dirimu kecuali Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan pada dirimu. Ini adalah sebuah keimanan yang harus diimani oleh seorang muslim, keimanannya terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala.
bahwa takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, maka tidak ada seorang pun yang akan mampu menghindar darinya. Demikian pula ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an, upaya yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim agar ia memiliki kesabaran, hendaknya ia berusaha mengingat bahwasanya ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba itu adalah menghapus dosa-dosa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu bala lil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa ma 'alaihi khati'ah." Tidaklah ujian itu senantiasa menimpa kepada seorang muslim, seorang mukmin atau seorang mukminah, baik itu ujian pada dirinya, ujian pada hartanya, dan ujian pada anak-anaknya. Terus menerus ujian menimpa kepada seorang mukmin atau mukminah sampai ia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ia tidak memiliki sedikit pun kesalahan. Allah Subhanahu wa taala hapus dosa-dosa seorang hamba dengan ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Bukankah setiap di antara kita memiliki sekian banyak dosa, baik itu di malam hari ataupun siang hari? Maka salah satu cara Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus dosa hamba-hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada hamba tersebut. Itulah ayat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagian di antara perkara yang hendaknya seorang muslim mengetahui agar kita bisa memiliki sebuah kesabaran. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula perkara yang lain yang hendaknya diketahui oleh seorang muslim agar ia memiliki sebuah kesabaran, bahwasanya ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba itu sesuai dengan kadar keimanan seorang hamba. Semakin besar dan semakin kuat keimanan seorang hamba, maka pasti ujian Allah Subhanahu wa taala berikan pun akan semakin besar dan semakin berat. Dan ketika seorang hamba itu mendapatkan ujian yang ringan, maka itu menunjukkan akan lemahnya keimanan seorang hamba. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Asyaddul bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. In kana fi dinihi salbah ishtadda bala'uh wa in kana fi dinihi raqqah khaffa bala'uh." Ujian yang paling berat adalah dari kalangan para nabi, kemudian yang semisal dan yang semisal. Apabila pada hamba tersebut ia memiliki agama yang kuat, maka ujiannya pun akan semakin berat. Namun apabila pada hamba tersebut keimanannya lemah, maka ujian Allah Subhanahu wa taala berikan pun ringan. Maka hendaknya ketika seorang hamba merasa bahwasanya dirinya mendapatkan ujian yang begitu berat, maka itu adalah salah satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya itu adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala mengetahui pada diri hamba tersebut memiliki kekuatan iman. Demikian pula hendaknya seorang hamba mengetahui bahwasanya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba itu, pahala yang akan diperoleh oleh seorang hamba sesuai dengan besarnya ujian yang diperoleh oleh seorang hamba. Semakin besar ujian yang menimpa seorang hamba, maka pahala yang akan diperoleh pun semakin besar. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwal al-jazaa ma'idhami bala, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhata falahu sukhut." Sungguhnya Allah, sungguhnya besarnya pahala seorang hamba itu sesuai dengan besarnya ujian. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai sebuah kaum, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka. Maka barang siapa di antara mereka yang ridha dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan ridha kepada hamba tersebut. Namun barang siapa yang murka terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan,
maka Allah Subhanahu wa taala pun akan murka kepada hamba tersebut. Demikianlah ayat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara perkara yang hendaknya dihadirkan oleh seorang muslim ketika ia menghadapi sebuah ujian, agar ia bisa melalui ujian tersebut dengan kesabaran, sehingga ia akan memperoleh nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ujian yang kita hadapi itu adalah sebuah penentu seorang hamba kelak di yaumul qiyamah. Seorang muslim itu akan berbahagia ketika ia mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara pahala yang akan diperoleh adalah dengan kesabaran di dalam menghadapi sebuah ujian. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah kesabaran. Nas'alullah ay jalana mimman idza utiya syikra wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujib da'wat. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.